Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badan-teknologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Sabtu ya, 14 Juni 2025. Cuma nanti kita akan membahas market kemarin Jumat, 13 Juni 2025 yang ya koreksi 0,5%. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah seperti teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Jadi sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke analisa IHSG aja. Dimana kemarin Jumat tanggal 13 Juni 2025 IHSG turun 0,53%. Sebenarnya ini view masih on track ya. Terakhir kalau nggak salah saya bahas konten itu di 10 atau 11 Juni, saya lupa. Cuman yang jelas saya bilang selama IHSG belum breakout 7230, 7240 lah, itu IHSG masuk ke fase sideways. Maksudnya sideways gimana mas? Di sini kan kita uptrend ya, higher low, higher high, higher low, higher high, intinya naik terus sampai kemarin puncak di 7240 ya pada tanggal 26 Mei 2025. Sempat koreksi membentuk low ini di 6994 atau kita buletin 7000 ya, dan naik lagi sampai 7240 dan gagal breakout. Secara struktur kalau kita perhatikan IHSG ini mulai ke samping alias sideways dan membentuk yang namanya same high dan juga same low. High, low, same high. Nah, kalau misalkan besok dia rebound lagi di 7000, maka dia akan same low dan same high lagi, same low dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai dia breakout dan menentukan arah lagi. Misalkan kita dikasih sideways terus ya bisa juga. Tapi kalau misalkan IHSG breakout 7240 maka dia akan uptrend. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 7000 maka dia akan short term reversal. Seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan area tadi ya 7240 dan area 7000. Intinya kalau break 7240 IHSG akan melanjutkan uptrend, tapi kalau misalkan jebol 7000 IHSG akan koreksi terlebih dahulu, seperti itu. Itu dua trigger yang bisa digunakan. Nah, sedikit kita bahas makro, kira-kira mendukung gimana mas? Kalau kita lihat yang paling panas saat ini ya, kondisi ekonomi, geopolitik, makro itu kan baru perang di Timur Tengah kemarin, Israel baru aja melakukan serangan ke Iran, dan itu apa ya? Ya secara geopolitik Iran itu cukup kuat, bahkan mereka pun juga punya nuklir dan lain sebagainya, mereka juga negara didaya minyak dan lain sebagainya, dan ya itu pasti akan ngefek lagi ke pergerakan semua instrumen investasi. Seperti kayak tahun 2021 atau 2022, saya lupa, 2021, 22 atau 23 saya lupa. Intinya pada saat perang Ukraine sama Rusia itu ya pecah itu ya. Itu kan juga sama, market bergejolak dan habis itu semuanya juga menyesuaikan, dan ya dalam kondisi kayak gini pasti akan segera tersesuaikan. Yang paling gampang kelihatan apa? Komoditas, itu pasti. Kenapa? Karena yang pertama, secara komoditas itu digunakan untuk hedging atau lindung nilai. Jadi yang mata uang yang melemah pada dibuangin pada beli komoditas, misalkan emas dan lain sebagainya. Makanya kalau kita perhatikan harga emas ini sudah breakout lagi ya, karena XAU USD. Karena memang emas itu safe haven. Jadi kalau kondisi ekonomi baru jelek, orang-orang cenderung pegang emas. Tapi kalau kondisi ekonomi sedang bagus, orang-orang cenderung pegang saham, kripto maupun berbisnis lagi. Nah, kalau kita perhatikan dari indikator pertama, emas ini kemarin kembali breakout. Jadi sebelumnya ya, ketika puncak di sini 22 April, dia lower high lower low, sempat mencoba reversal tapi nggak jadi double top, malah membentuk yang namanya bullish flag. Ya, ini pattern continuation. Berhasil breakout pada tanggal 2 Juni, retest dan sekarang sudah higher high lagi. Kalau kita perhatikan gold ini sudah punya structure uptrend lagi ya di sini. Dia punya higher low dan juga punya higher high. Dan ya masih ada potensi menguat lagi. Dan bahkan kalau misalkan gold ini all time high breakout 3.500, maka targetnya ke continuation itu bisa ke sekitar sini.
sekitar 3.800. Makanya kalau kita perhatikan dari kemarin yang moncer itu saham-saham yang bergerak di bidang gold ya, ada Antam, PSAB, DKFT, Arci dan lain sebagainya. Ya karena mereka sedang tersengat katalis emas. Itu satu. Ini juga tambahan view buat teman-teman yang pada pegang gold. Saya rasa sih masih bisa di hold ya. Kalau misalkan teman-teman punya emas baik itu fisik maupun kontrak, itu masih bisa di hold karena masih ada upside. Kalau konfirmasinya breakout 3.500. 3.500 kalau dirupiahin saya nggak tahu berapa, silakan hitung sendiri. Yang jelas kalau misalkan dia breakout all time high, targetnya jauh bisa ke 3.800-an. Itu indikator pertama bahwa saya ekonomi sedang bergejolak. Itu satu. Yang kedua kalau kita perhatikan komoditas lain, minyak itu kan breakout ya. Minyak karena memang ya dalam kondisi seperti ini, perang, tensi perang dan lain sebagainya, minyak itu bakalan terasa pergerakannya. Karena pertama yang jelas dari logistik ya. Logistiknya pasti kayak dulu lah, ini kembali ke dulu. Rusia itu kan ketika pecah itu kan juga sama, banyak komoditas yang pada tertahan. Intinya yang kondisinya normal jadi nggak normal. Yang biasanya supply gas, supply minyak 100 karena mungkin ada perang, logistiknya jadi bermasalah, mungkin supply-nya jadi cuma 80, 70 dan lain sebagainya. Dan kebutuhan perang pun juga membutuhkan energi, minyak dan lain sebagainya, dan itu menyebabkan harganya meningkat, supply demand. Makanya kalau teman-teman perhatikan, selain dari selain dari gold, saham-saham minyak itu juga pada bagus, alias pada punya katalis. Sebentar, sorry. Oke, maaf ada sedikit kendala tadi. Nah, itu tadi ya dua komoditas yang sudah tersengat secara langsung, gold sama oil. Ya, itu dari komoditas gold dan oil. Teman-teman bisa manfaatkan trade-nya di saham-sahamnya. Karena kalau di IHSG itu kan kita trade-nya di saham ya yang terdampak dari komoditas itulah. Komoditas emas maupun minyak itu kan pada mulai menguat. Medco, Elsa, Akra, Raja, Ratu dan lain sebagainya itu mulai terasa pergerakannya. Dan satu hal lagi ya teman-teman ya, ada istilah minyak itu ibu dari semua komoditas. Kenapa? Karena ya ketika dia naik, komoditas yang naik pasti yang lain pasti juga akan ikut naik. Kenapa? Karena dia itu base dari semua energi ya, minyak itu. Mungkin ada yang lain kayak batu bara dan lain sebagainya, tapi ketika minyak itu naik, dia itu pasti yang lain pasti itu ikut bakal naik. Karena yang pertama itu bakal berefek pada inflasi, itu satu, karena minyak naik, mata uang kan jadi tidak berharga. Nilainya menurun, itu terjadi inflasi. Yang kedua, pada cari produk substitusi. Kayak gitu. Ibarat kata gini, ini contoh paling simpel ya. Ada Garuda Indonesia sama ada Lion Air. Dalam kondisi normal, misalkan contoh Jakarta ke Jogja, misalkan contoh ini ya, Garuda itu 1.300.000, sedangkan Lion Air itu misalkan 900.000. Nah, kondisi normal orang-orang pasti memilih yang murah, pada naik Lion Air 900.000 sampai ke Jogja, kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, Garuda itu menaikkan harganya. Dari yang awalnya 1.300.000, dia naik dari Jakarta Jogja itu jadi ke 2 juta sekali jalan. Kira-kira yang dilakukan Lion apa? Dia pasti kan akan menyesuaikan. Yang pertama, minyaknya juga ikut naik, after juga naik ya. Itu pasti dia kena COGS lebih tinggi. Yang kedua, dia tahu market leadernya di 2 juta, ngapain dia jual di 900.000 kan? Mungkin dia berani jual di 1.700.000, jual di 1.600.000 atau bahkan 1.800.000. Karena tahu masyarakat nggak punya pilihan lain. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan produk substitusi. Ketika orang nggak bisa naik Garuda, naiknya pada Lion kayak gitu. Ketika orang pada nggak butuh alternatif dari minyak, dia akan membeli komoditas-komoditas yang lain, misalkan batu bara dan lain sebagainya. Dan itu juga menyebabkan harganya juga akan naik. As simple as, intinya semua kondisi ekonomi, semua faktor ekonomi yang paling mendasar itu adalah supply dan demand. Tinggal kita cari pengaruhnya apa. Bahkan pergerakan saham pun juga didasari oleh supply dan demand. Bakalan naik kalau demandnya tinggi ketika supply-nya kecil. Tapi kalau supply-nya besar, ya dia juga bakalan turun. Nah, katalis itu adalah penjelasan kenapa supply-nya naik dan demand-nya tinggi. Misalkan contoh, faktor laporan keuangannya naik gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang beli gimana? Ya nggak bakal naik juga harganya gitu. Jadi misalkan, laba bersihnya naik, yang beli sedikit ya nggak naik juga harganya. Tapi ketika laba bersihnya naik, orang jadi pada pengen beli, akhirnya jadi pada naik kayak gitu. Intinya semuanya itu adalah supply dan demand, seperti itu. Jadi yang pengen saya sampaikan di sini adalah ini bisa dimanfaatkan momentumnya. Mungkin secara garis besar IHSG juga bakal bergejolak juga, naik turun, koreksi dan lain sebagainya. Tapi akan selalu ada saham yang perform. Nah, tinggal gimana caranya di market seperti ini kita bisa cari saham yang perform. Dan yang paling enak dalam kondisi geopolitik yang kurang bagus seperti ini, paling enak adalah cari komoditas. Tuh, jadi mungkin watchlist bisa diarahkan ke situ dulu ya. Dan memang sudah pada moncer baik gold,
oil dan lain sebagainya. Yang belum jalan memang batu bara, mungkin dia baru nunggu giliran, tapi Indian pasti akan jalan juga seperti itu. Jadi ya mungkin bisa pantau saham komoditas kalau teman-teman pengen memanfaatkan untuk trade dalam kondisi seperti ini, seperti itu. Itu untuk IHSG ya, tadi bisa dicek juga di chartnya IHSG, gunakan area-area tadi untuk indikator. Kalau break ke atas cakep, kalau jebol ke bawah ada short term reversal. Tapi dalam trade itu bisa milih saham-saham yang tersengat katalis. Dan paling simpelnya di saham komoditas. Itu bisa jadiin watchlist lah untuk beberapa waktu ke depan. Nah, oke, itu tadi untuk IHSG ya. Kalau by indikator juga dia masih bertahan di moving average-nya, tapi mulai melandai. Yang sebelumnya dia naik mulai menyamping kan, ya karena memang itu dia arahnya seperti itu. Oke, kita langsung bahas beberapa saham pilihan aja. Saya pengen mulai dari BRMS. Ini happy cuan kalau misalkan teman-teman ada yang ngikutin plannya ya, baik di grup maupun di YouTube. Kalau teman-teman ingat, itu sudah kita bahas kemarin ketika masih di sini tanggal 3 Juni dan sekarang sudah closing di 494. Sebelumnya saya pengen review dulu sebelum membahas view kecilnya ya. Ini yang kemarin saya bahas di konten awal bulan Juni. BRMS ini membentuk pattern continuation bullish flag. Ini mengerikan banget sebenarnya, serius. Kenapa? Karena kalau misalkan terkonfirmasi BRMS itu sudah keluar dari saham ratusan rupiah, dia bakal masuk ke geng 1000 ya, karena target dari bullish flag-nya setinggi tiangnya itu adalah di area sekitar 1100. Apakah bisa Mas? Kalau menurut saya sih semua bisa di market. Dari volumenya pun juga sangat mendukung ya. Ketika naik volumenya gede, konsolidasi volumenya mengecil, ketika menguat dan breakout juga volumenya gede banget. Ini indikasi pergerakan yang bagus dan didukung oleh market. Bahasanya itu tidak digoreng ya. Jadi memang ya secara mayoritas demand-nya menginginkan untuk naik. Nah, itu tadi gambaran besarnya BRMS reversal kemarin di bulan Oktober 2020, double bottom di bulan Januari 2022, retest sekali, retest 2 kali, dan sekarang naik continuation menuju ke targetnya. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya BRMS yang average-nya masih bagus, saya rasa sih bisa digunakan untuk hold. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu mau beli saham apa ya, dah diemin aja BRMS ini. Tinggal trend following, ikuti trennya, pakai moving average, itu kawal paling enak. Ya, misalkan pakai EMA 20 atau EMA 10 itu bisa disesuaikan. Mungkin namanya EMA 20 biar nggak gampang kena TS. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya selama dia nggak close di bawah EMA 20 bisa di hold. Untuk sekarang EMA 20 nya masih jauh di 416 dan ya mungkin dia bakal swing low, swing high, swing low, swing high karena pergerakan yang bagus itu seperti itu ya. Ada naik turunnya, nggak ujuk-ujuk langsung ke 1000 gitu nggak juga. Kalau arah berhari-hari juga nanti ujung-ujungnya kena UMA. Nah, kita bahas sekarang view-nya. Terakhir kemarin dia breakout dari bullish flag-nya ini. Retest sekali, retest 2 kali, higher low dan higher high naik sampai kemarin di area 510. Sebenarnya sempat breakout high ya. Ini kan ada high di 505. Dia sempat break tapi close-nya di 494. Ya mungkin faktor weekend juga, orang-orang pada merealisasikan profit dan lain sebagainya. Dan ya untuk sekarang masih on track banget untuk BRMS ini. Kalau dilihat dari candle-nya, kemarin terlihat candle yang indecisif alias tidak kuat dan tidak lemah ya. Ini ada shadow di bawah, ada shadow di atas, tapi di area resist ya. Ini perlu gambaran lebih lanjut. Maksudnya gimana? Gambaran lebih lanjutnya adalah kita tunggu beberapa market ke depan. Misalkan dia mau konsolidasi di atas, siapa tahu dia mau bikin continuation di sini. Misalkan mau bikin penan. Ini bisa juga karena kan kejedot seller ya. Di sini ada seller. Nah, ini kejemput kan sellernya keluar nih. Biasanya konsolidasi karena bayarnya mau beli di harga tinggi dan terbentuk pattern konsolidasi sampai akhirnya breakout. Itu bisa. Atau misalkan besok BRMS mau swing low dulu. Dia mau retest ya. Karena di sini kan sebelumnya resist area 436 ini resist breakout. Nah, ini kan belum ada retest. Misalkan dia retest pun juga tidak jelek seperti itu. Jadi intinya ini masih masuk ke saham watchlist, tinggal pantau untuk entry. Misalkan dia koreksi bisa entry dan ya tinggal trend following aja seperti itu. Untuk target yang jelas jauh, apalagi kalau berhasil closing di atas 505 ya. Targetnya jauh BRMS ini. Mending di hold aja kalau misalkan teman-teman punya barang seperti itu dan masih on track. Pertanyaannya kok Bumi nggak sekencang itu? Mungkin menyusul. Karena BRMS ini kan cenderung ke gold ya. Sedangkan Bumi itu kan holdingnya dia ada banyak termasuk batu bara. Ya nanti pasti juga bakal tersengat juga. Yang jelas secara TA pun Buminya juga bagus. Tapi yang jalan duan BRMS karena yaitu goldnya udah pada moncer minggu kemarin, seminggu 2 minggu terakhir ya. Dilihat dari saham-saham semua gold yang ada.
Seperti itu. Untuk BRMS, untuk support sekarang masih cukup jauh sebenarnya, 436, 440 lah. Itu support terdekat. Sedangkan di resist ini 500 sampai 510. Yang jelas kalau close di atas 510 berarti dia nggak ada retest. Langsung lanjut. Biasanya bikin continuation nanti di atas. Pantau terus, ini masih sangat menarik untuk diswingkan. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 430, itu cakep banget. Seperti itu. Kita lihat dari transaksinya untuk kemarin Jumat ya. Ini juga cukup bagus. Ya, cuman satu hal, memang kalau sudah di fase jalan kayak gini, ini akumulasi dari distribusi itu udah nggak terlalu relevan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, ada yang namanya fase akumulasi, fase distribusi, sama fase markup dan fase markdown. Dan ketika sudah jalan, dia membentuk tren, sudah breakout, itu biarkan technical analysis yang bermain. Tapi kalau misalkan teman-teman mau screening saham yang diakumulasi, nah biasanya ketika sideways kayak gini. Nih, ini kan kelihatan ya, harga nggak kemana-mana nih. Harga dijaga terus belum boleh jalan nih. Nah ini biasanya di sini harga baru dikumpulin, barang baru dikumpulin. Dan di sini fase yang sangat tidak menarik. Naik nggak mau, turun juga enggak, naik nggak mau, turun juga enggak. Volumenya kecil, barangnya kering, nggak ditransaksikan. Tapi ketika breakout, dah langsung ngacir sampai ke 490. Nah tinggal disesuaikan aja apakah teman-teman suka saham yang masuk di ketika sideways atau ketika breakout, itu semua punya plus minusnya masing-masing. Yang jelas itu untuk BRMS so far masih so good, tinggal perhatikan area tadi dan masukkan watchlist. Untuk BRMS kita lanjutkan, kita coba cek Bumi, nggak usah ya, kemarin udah kita bahas. Goto kemarin juga udah, Adaro kemarin baru cumdit. Saya pengen bahas Medco. Ini tadi saya bilang saham-saham minyak pada bagus, dan ya ini juga pada terkena katalis. Cakep banget ini Medco ini. Oke, kita bahas Medco. Terakhir Medco bottom di sini 880 ya. Dia di 8 April ada candle penguatan dan akhirnya naik sampai 1095. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk pattern reversal yang namanya inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini head dan shoulder kanan. Dan ketika dia berhasil breakout area sini ya, ini breakout 9 Mei ini dia valid reversal. Dengan targetnya itu ada di sini 1360. Jadi sebenarnya kalau buy inverted head and shoulder dia sudah kena target. Tapi kok terus naik Mas? Ya karena dia masih uptrend ya. Di sini dia terus higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan bahkan breakout dari area downtrend lainnya. Di sini dia membentuk area downtrend line dan berhasil di break kemarin pada awal Juni. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini juga sebenarnya si Medco ini membuat yang namanya pattern continuation ascending triangle. 1 2 3 breakout. Yang mana artinya ada target juga kalau dari patternnya ke sini. Itu sekitar area 1480. Itu kalau dari chart pattern. Nah, kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci untuk mencari area-areanya si Medco ini, kita bisa tarik dari atas karena sudah di break ya, sampai kemarin bottom di bawah. Dan ya, sebenarnya dia sudah masuk area pullback. Tuh, di Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Dan kalau teman-teman perhatikan, besok akan ada resist yang cukup kuat di area 1430. Tuh. Pertanyaannya dia berhasil break atau enggak, besok kita lihat aja marketnya kira-kira seperti apa. Yang jelas 1430 ini adalah area resist yang cukup kuat. Terus gimana Mas, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalkan teman-teman punya average bawah ya, misalkan 1100, itu mah trailing stopnya santai aja. Atau misalkan teman-teman punya average di bawah 1270, trailing stopnya juga masih bisa nyantai. Tapi kalau misalkan teman-teman kemarin buy on breakout di 1270, ketika break dia beli, break retest ini beli. Nah, ketika nanti kena resist teman-teman bisa pantau. Kalau misalkan dia konsolidasi bikin continuation, bisa dilanjutkan swingnya. Tapi kalau misalkan dia rejectnya kuat, ada pattern reversal dengan volume yang besar, nah itu bisa realisasikan profit sebagian. Karena takutnya kalau retest, average-nya kejemput lagi. Kalau kita perhatikan juga dia bagi dividen ternyata kemarin ya. Ini ex-date-nya tanggal 16, berarti cum-date-nya kan kemarin Jumat ya. Wah, udah dapat capital gain 9%, dividen dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari dividennya juga tidak terlalu besar ya. Rp25. 25 ke... Nih, coba kita hitung ya. 25 dibagi cum-date-nya di 1400. Sama dengan 0,17 dikali 100. 1,7%. Harusnya sih nggak kena dividen trap ya. Jadi ini masih sangat cakep. Harusnya nggak ada bantingan. Ya, anggap dividen gratis lah Medco ini. Karena yieldnya cuma kecil, jadi itu so far so good. Yang jelas saham-saham minyak masih sangat cakep. Volumenya pun juga kemarin ketika naik pun juga sangat besar. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat ya. Dan sama, ini cenderung akumulasi
walaupun terlihat netral juga, nggak terlalu dominan. Tapi mirip sama kayak yang tadi, sama yang BRMS. Ketika udah di fase markup, fase naik turun bergejolak, itu ikuti TA aja. Sedangkan dari buyer pun juga dia masih bagus juga, dari seller pun juga masih bagus juga. Intinya masih belum ada alasan untuk di sell lah, seperti itu. Kecuali dia kejedot resist di 1430, tinggal kita pantau responnya. Itu untuk Medco. Kita lanjutkan. Ratu ini juga cakep, Raja juga cakep. Kemarin udah kita bahas ya Raja ya. Pegeo juga masih oke. Toba kita pengen bahas saham fenomenal lah, inilah punyanya Opung yang naiknya gila-gilaan dan gak mau turun. Gila sini sih, udah ada buangan gede 5 Juni, volume gede aja masih dihajar lagi. Nah, saya malah pengen highlight view besarnya Toba dulu, karena cakep banget view besarnya ini, ada reversal lah, seperti itu. Oke, kita bahas ya. Ini Toba Monthly yang sebelumnya dia di sini bottom 2016, continuation naik lagi kemarin 2022 dan koreksi sampai di 220 tahun 2024. Tuh. Sempat naik sampai 670, koreksi lagi sampai 270 lagi, dan sekarang naik sampai 825. Satu hal yang saya lihat adalah Toba ini membentuk pattern reversal, cup and handle, di mana ini cup lalu handle-nya. Dan target dari patternnya itu sendiri, setinggi cup-nya itu ada di sekitar sini, 2000. Nah, apakah bisa hit? Semua bisa terjadi di market ya. Tapi apakah besok Senin langsung ke 2000? Itu nggak mungkin juga, walaupun keponakannya Opung yang punya ya. Tapi ya nggak mungkin, karena naik maksimal 35%. Apalagi ini fraksi 825 berapa tuh naiknya. Tapi apakah bisa menuju ke sana? Semuanya bisa terjadi di market, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, di sini juga dia ada balik ya, dan sudah masuk ke area pullback-nya di Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Nih, maka harusnya sih nanti ketika masuk ke area ini akan ada sedikit perlawanan. Itu sangat wajar. Tapi satu hal yang cakep adalah kalau kita lihat dari volumenya, ini kan pakai monthly ya, belum close. Kita pakai weekly aja. Volumenya tuh ganteng banget naiknya ini ya. Itu kemarin meledaknya juga sangat besar. Jadi ya suatu yang sangat wajar kalau misalkan besok dia lanjut menguat seperti itu. Nah, yang pengen saya sampaikan sekarang adalah buat teman-teman yang belum punya barang, jangan FOMO, jangan sampai teman-teman jadi liquidity provider orang-orang yang mau taking profit ya, karena sudah mulai masuk area yang tinggi dan belum ada base yang kuat seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, Toba hajar di atas, takutnya disembelih di atas ya, karena udah naik tinggi banget seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa mulai pasang trailing stop ketika terjadi reject yang cukup kuat, seperti itu. Intinya untuk sekarang masuk ke saham pantau aja ya. Kita lihat nanti perkembangannya di area 800 sampai area 1100. Kenapa lebar? Karena kita pakai view yang besar juga, seperti itu. Nah, kalau kita balik Fibo-nya di sini, dia sebenarnya ada target sampai ke 1090 sampai 1300-an. Ya, mungkin nanti mau menyentuh Fibo 786-nya ya. Ini di sekitar 1100-an itu sangat possible juga. Seperti itu. Upside masih ada, tapi jangan FOMO. Perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Terakhir kan dia continuation di sini. Ini bullish flag-nya, dan ketika break ini bahkan juga harusnya sudah kena target dari flag awalnya ya. Nih, udah dikasih bonus. Tuh, jadi untuk sekarang lebih ke jangan FOMO dulu. Nanti kalau misalkan dia memang mau lanjut, harusnya dia bikin continuation dulu. Karena naik yang sehat tuh kayak gitu ya, pakai konsolidasi. Misalkan nanti mau bikin penan lagi atau mau bikin flag, kayak itu bisa kita pantau konsolidasinya. Yang jelas mulai masuk area cukup kuat, itu tinggal batasi resiko aja buat teman-teman yang belum punya barang. Kalau punya barang jangan lupa pasang trailing stop. Nah, kalau kita perhatikan juga kemarin Jumat sudah mulai cicil jual barang ya. Walaupun ya ini kelihatan kalau ada distribusi tuh, baik dari buyer maupun sellernya belum terlalu gede. Dan sama sebenarnya ketika di fase markup itu ikuti TA-nya aja, dan TA-nya pun juga sudah mulai cukup kuat seperti itu. Kayaknya mau ke samping dulu konsolidasi ini, tapi kita pantau dulu aja. Yang jelas jangan FOMO untuk saham Toba ini. Itu untuk Toba sudah mulai ada yang merealisasikan profit. Kita lanjutkan Pegeo kemarin udah kita bahas ya, Toba, MDKA, BRPT. Kita coba cek MDKA deh. Ini juga salah satu saham gold ya. Dulu primadona di tahun-tahun 2020-2021 lah. Tuh. Nah, sekarang kita bahas aja. Oke,
MDKA kemarin koreksi, dia turun, naik ya, naik 1,83%. Tapi candlenya merah karena closing di bawah opening, jadi ya bentuknya seperti itu. MDKA reject lagi 2 kali ke 2290. Ini cukup menarik sebenarnya, karena yang pertama MDKA sudah mulai masuk area kuat. Nih ya, kalau teman-teman perhatikan, kita sedikit flashback, ini kan dia kan mulai masuk ke area sideways panjangnya. Ini adalah area supply yang cukup kuat. Ya, di sini dia sempat konsolidasi cukup lama nih di tahun 2023, support, breakdown, resist, support, breakdown. Ini kan belum pernah kejemput. Nah, kemarin sebenarnya sudah dari check, tapi ternyata masih lanjut masuk ke area konsolidasi panjangnya seperti itu. Nah, kalau satu hal yang saya lihat sekarang, ini top MDKA ada double top kecil. Bukan double top sih, masih same high ya, karena dia kemarin gagal membentuk higher high. Di mana ini high, low, same high, dan kalau misalkan besok dia jebol 2100, itu dia akan membentuk yang namanya lower low, seperti itu, valid reversalnya. Jadi untuk sekarang TS-nya MDKA ini masih 2100. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan teman-teman punya average di atas 2100, apa yang harus dilakukan? Itu mulai merealisasikan profit sebagian, ya. Misalkan sell on strength atau cicil-cicil dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 2100, masih bisa di hold dan gunakan trailing stopnya. Cuman ya jangan average 2000 ya, terus TS di 2100 itu kan sayang banget. Yang penting punya average bawah lah, itu 2100 bisa digunakan untuk TS seperti itu. Nah, untuk sekarang sudah masuk area kuat dan ya mesti harusnya seller-seller mulai pada bermunculan, dan sudah muncul juga kemarin di candle hari Jumat seperti itu. Kita lihat transaksinya cenderung distribusi juga walaupun small ya, tapi kalau dilihat ini masih cenderung akumulasi sih, tipis-tipis lah inilah. Yang jualan juga kayak gini, yang beli juga kayak gini seperti itu. Bisa ikuti trend following juga, misalkan pakai EMA 10 atau EMA 20 ya, itu bisa digunakan untuk TS. Yang jelas MDKA selama nggak jebol 2100 masih arahnya ke atas. Tapi kalau dia jebol 2100 akan ada koreksi terlebih dahulu untuk MDKA. Itu untuk MDKA. Untuk resistnya ini sekarang di 2300. Kalau break 2300 baru cakep. Mungkin nextnya di 2500. Itu untuk MDKA, kita lanjutkan. Kita coba cek BRPT, ASI, Cuan, DSSA, Harta, PTPA. Harta aja deh. Kita bahas saham gold ya. Ini yang kemarin juga tersengat katalisnya, ikut naik. Ya inilah yang namanya saham komoditas. Walaupun ya gimana-gimana tetap terefek dari kenaikan komoditasnya. Oke, kita bahas Harta, di mana sebelumnya dia sebenarnya sudah saham uptrend juga ya. Dari kemarin 2021 sideways panjang ini akumulasi kuat ini, terus menguat, mirip kayak BRMS sebenarnya chartnya ketika sudah break. Nah, ini di sini dia sempat sideways, same high same low ya, kita asumsikan sideways, dan sebenarnya baru keluar dari sideways besarnya. Perjalanan masih jauh ini harusnya Harta ini tuh ya, dia baru keluar dari sideways besarnya. Ini kan dia ngebase di sini, high, ngebase, breakout, retest, ngebase lagi, cenderung sideways. Nah, ini sekarang dia mulai membentuk tren. Dan kalau misalkan teman-teman punya barang ya, ini perjalanan harusnya bagus sih. Ditambah volumenya kemarin gede banget, ini nggak bisa bohong. Seperti itu. Nah, untuk ngikutinnya gimana? Ini kita bisa tarik sebuah uptrend channel ya. Dan ya, Harta pasti akan bergerak di channel ini. Tuh. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya sampai kapan? Sampai trennya patah seperti itu. Dan ini saham-saham yang oke untuk di hold. Tuh hold ya, karena kalau entry cukup jauh. Ya, jadi kalau ini buat yang punya barang aja, yang punya barang masih bagus Harta ini. Tapi kalau misalkan belum punya barang, nah itu perlu entry yang pas seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya supportnya di mana? Masih di area 650-an. Tuh, kalau misalkan besok dia mau bikin inverted head and shoulder, nggak nolak ya. Misalkan ini shoulder kiri, head, terus shoulder kanan. Yang penting volumenya koreksinya kecil. Itu kalau dijemput di 650, Harta masih oke untuk entry. Tapi kalau misalkan nggak dijemput di 650, jangan FOMO. Bisa dicek apakah dia bikin continuation dan lain sebagainya. Yang jelas 650 untuk support saat ini. Sedangkan untuk resist ini baru di resist 750 dan 790 sampai 800 lah, itu resistnya dia. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibonacci untuk mencari target higher high-nya ketika nanti dia breakout 790 ya. 790 targetnya ada di sini. Itu di 965 sampai 895. Jadi kalau misalkan besok dia break di area 800, maka ada potensi dia bisa ke sini untuk swing high-nya.
mengikuti uptrend lainnya seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sekarang supportnya masih di 650 untuk harta ini, sedangkan resist ada di 735, 790, baru targetnya kalau break di 800 ada di 900-an. Seperti itu. Kita lihat dari transaksinya untuk harta ini cenderung akumulasi untuk harta. Nih untuk kemarin, jadi volumenya juga bagus, breakout, transaksinya pun juga bagus. Ini masih sangat menarik untuk dipantau, seperti itu. Kita lanjutkan dari harta ya. Kita coba cek PTBA itu mau bagi dividen, kemarin udah kita bahas ya. Kita bahas satu lagi, minyak deh, energi. Krakatau Steel ini bagus banget, serius. Itu bisa dimasukin watchlist sih. Kita bahas energi dulu. Ini minyak juga, minyaknya Bakri Group ya. Yang jelas kalau yang pada naik saat ini naiknya kenceng itu bukan katalis, tapi itu baru pada corporate actionnya Danantara lah. Bandar baru masuk ke market. Oke, ini trading plan terakhir dari ENRG. Main call-nya di sini ya, entry sekitar 220, 230 dengan target di 260. Sudah hit target, masih dikasih bonus, closing di atas 270. Nah, pertanyaannya setelah 270 dia kemana? Kalau misalkan masih melanjutkan lagi, maka target terakhirnya di 310. Seperti itu. Tapi kalau misalkan 310-nya berhasil di breakout, maka target selanjutnya di 410 sampai 488. Nah, saya pengen lihat bigger view-nya dulu. Mungkin kita pakai weekly aja ya, karena ini mumpung weekend weekly-nya closing. Nah, energi ini ternyata juga cakep ya kalau bigger view-nya. Nih. Setelah bottom, di sini continuation, naik, di sini mirip-mirip sama kayak si BRMS. Walaupun nggak serapi BRMS ya, sempat ada false break-nya juga. Tapi at least dia sudah berhasil breakout. Oh, kelihatan ini. Yang sebelumnya di sini downtrend. Di sini dia mulai masuk fase sideways. Nih ya. Same high, same low, same high, terus same low lagi. Nah, ini. Artinya apa? Kalau misalkan nanti dia berhasil breakout area 308 tadi, itu nge-break high-nya di sini, dia akan masuk ke fase uptrend dan bisa digunakan untuk swing trading. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia nanti lanjut lewat 308, maka targetnya cukup jauh. Itu di 412 sampai 490. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih hold barang, belum ada alasan untuk menjual si energi ya. Cuma memang kemarin candle-nya nggak terlalu bagus. Ya itu suatu yang wajar karena masuk ke area resist. Tapi ya masih bisa di hold dengan pasang trailing stop. Kita lihat pakai yang sini, ini bisa gunakan indikator ini untuk trend following. Misalkan teman-teman mau ganti biar profitnya TS-nya nggak terlalu besar, bisa pakai EMA 5. Nih, EMA 5-nya masih di 250. Artinya selama nggak jebol 250 masih bisa di hold. Seperti itu. Itu bisa digunakan untuk TS lah, moving average ini. Seperti itu. Nah, untuk sekarang juga sama, jangan FOMO. Kalau kita perhatikan dari saham-saham yang dibahas tadi yang pada naik ya, dan masuk ke area resist ya. Jadi itu lebih ke arah yang punya barang. Kalau belum punya barang sih, lebih baik jangan FOMO. Karena memang seminggu kemarin saham-saham ini pada menguat ya, yang volume-volumenya besar ini, di movers ini. Seperti itu. Ini juga cakep-cakep, SMBR, ada corporate action juga dan lain sebagainya. Cuman mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Mohon maaf kalau ada noise ya. Oke, itu dulu untuk konten ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.